Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Ngabalin soal Front Persatuan Islam. Apapun namamu, kau tak ada tempat. Wanti-wanti Menko Polhukam untuk Front Persatuan Islam. P3 peringatkan Amin Rais yang ungkit cerita Fir'aun soal FPI. Front Persatuan Islam ogah daftar anggota Komisi 3 DPR, aktivitas akan terbatas. Newsdetik.com ngabalin soal Front Persatuan Islam. Apapun namamu, kau tak ada tempat. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin menanggapi pendeklarasian Front Persatuan Islam oleh sejumlah orang usai Front Pembela Islam dilarang pemerintah. Ngabalin menyebut tak ada tempat di negeri ini untuk Front Persatuan Islam. Front Persatuan Islam atau FPI, apapun namamu, kau tidak ada tempat di republik ini, tulis Ngabalin dalam media sosialnya Jumat 1 Januari 2020. Ngabalin memberikan tautan unggahannya itu kepada Detikcom. Menurutnya, haluan Front Persatuan Islam adalah negara khilafah Islamiyah. Basis dan haluanmu adalah negara khilafah Islamiyah. Itu adalah sebuah pembangkang terhadap negara dan konstitusi yang sah dan berlaku, tulis Ngabalin. Ia meminta generasi muda Islam untuk memahami situasi tersebut. Menurutnya, generasi muda Islam harus terlindungi dari ormas radikal. Awas, jangan gagal paham. Generasi muda Islam harus terlindungi dari ormas radikal, jelasnya. Front Persatuan Islam dideklarasikan oleh sejumlah eks-pentolan FPI pada Rabu 30 Desember kemarin. Keterangan Front Persatuan Islam tersebut disampaikan lewat rilis pers tertulis. Deklarator dari Front Persatuan Islam ini termasuk Munarman, sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Umum FPI sekaligus pengacara Habib Rizik. Selain Munarman, nama-nama lain yang menjadi deklarator adalah Habib Abu Fihir Alatas, TB Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Abdul Qadir Aka, Awid Masyuri, Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al-Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alatas SK, Habib Ali Alatas Eskom, Tuan Kota Basalamah, Habib Syafiq Alaidrus, Baru Zaman, Amir Ortega, Sahroji, Waluyo, Joko, dan M. Lutfi. Mereka semua menolak keputusan pemerintah yang dituangkan lewat Surat Keputusan Bersama atau SKB soal pelarangan FPI. SKB itu dinilai mereka sebagai bertentangan dengan konstitusi. Bahwa oleh karena keputusan bersama tersebut adalah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum. Secara substansi, keputusan bersama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, baik dari segi legalitas maupun dari segi legitimasi, kata Front Persatuan Islam. Wanti-wanti Menko Polhukam untuk Front Persatuan Islam. Selepas pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam atau FPI, para pentolan di organisasi kemasyarakatan ormas itu memilih bersalin rupa dengan nama Front Persatuan Islam. Namun pemerintah tidak ambil pusing akan hal itu. Awalnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan perihal keputusan pelarangan FPI. Mahfud didampingi sejumlah pejabat, diantaranya Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menkumham Yasona Laoli, Menkominfo Joni G. Plate, Kepala PPATK Dian Ediana Rai, Kepala BNPT Komjen Boy Raffi Amar, Kapolri Jenderal Idham Aziz, hingga Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Saya ingin menyampaikan bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi. FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, tegas Mahfud MD pada Rabu 30 Desember 2020. Berikut isi ketetapan dalam Surat Keputusan Bersama terkait pelarangan kegiatan FPI. Menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam.
1. Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan. 2. Front Pembela Islam sebagai organisasi yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. 3. Melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam. 5. Meminta kepada masyarakat A. Untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. B. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. 6. Kementerian lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 7. Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020. Setelahnya, Munarman yang merupakan salah satu tokoh di FPI bersama sejumlah orang mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Deklarator dari Front Persatuan Islam ini termasuk Munarman. Sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Umum FPI sekaligus pengacara Habib Rizik. Namun Mahfud sebagai Menko Polhukam membolehkannya meski singkatan Front Persatuan Islam sama dengan FPI atau Front Pembela Islam yang telah dilarang. Mahfud menjelaskan, dalam konstitusi, warga negara tidak dilarang untuk membuat sebuah organisasi baru. Namun Mahfud menegaskan bila semua kegiatan itu harus sesuai dengan aturan. Menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan tidak ada larangan bagi warga negara untuk membentuk organisasi atau perkumpulan, kata Mahfud kepada Detikcom Kamis 31 Desember. Mahfud menuturkan setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk organisasi. Organisasi apapun, kata Mahfud, diizinkan oleh konstitusi asal tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah tidak boleh melarang. Itu hak konstitusional, jadi boleh membentuk organisasi apapun selama tidak melanggar hukum, tuturnya. Mahfud menyampaikan dalam pembentuk suatu organisasi tidak harus ada izin. Namun Mahfud mengingatkan jika pemerintah bisa melarang organisasi untuk kegiatan apabila diketahui melanggar ketentuan hukum serta mengganggu ketertiban umum. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 PUU-Romawi 11 2013, pemerintah bisa melarang dilakukannya kegiatan organisasi yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum, ujarnya. Lebih lanjut, Mahfud mencontohkan beberapa organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara spontan. Organisasi itu, sebut Mahfud, seperti organisasi ronda di kampung hingga organisasi kumpulan motor gede atau moge. Nyatanya banyak organisasi yang dibentuk spontan seperti organisasi ronda di kampung, organisasi goes di kelurahan, organisasi moge di kota. Itu semua boleh asal jangan melanggar hukum. Kalau melanggar hukum ya ditindak secara hukum dan pemerintah. P3 peringatkan Amin Rais yang ungkit cerita Fir'aun soal FPI. Mantan Ketua MPR Amin Rais mengkritik keras langkah pemerintah yang melarang Front Pembela Islam atau FPI dengan membawa cerita Fir'aun. Sekjen P3 Arsul Sani mengingatkan Amin Rais untuk berhati-hati membawa rujukan sejarah. Lebih dari itu, jika kritik datang dari tokoh panutan, maka sepantasnya berhati-hati membuat tamsil atau rujukan sejarah, ujar Arsul kepada wartawan Jumat 1 Januari 2021. Apalagi jika itu hanya akan menambah keterbelahan baru di masyarakat, terangnya. Ia meminta Amin Rais bersikap proporsional dalam melihat permasalahan. Arsul juga mengkritik sikap kritis Amin. Sikap kritis memang diperlukan dalam kehidupan berdemokrasi kita. Tetapi bukan kritis yang asal beda, asal bertentangan tanpa melihat sisi faktual secara keseluruhan, sebut Arsul. Jika Amin terus kritis namun tanpa melihat fakta, maka Arsul khawatir akan ada sosok-sosok antagonis yang dijadikan rujukan setelah Fir'aun. Jika gaya Pak Amin Rais begitu, tentu sebentar lagi akan muncul lagi tamsil dan penyamaan Pak Amin dengan sosok-sosok antagonis yang dalam sejarah atau cerita disasosiasikan sebagai sosok negatif, ujar Arsul. Sebelumnya Amin menyebut keputusan pemerintah melarang seluruh aktivitas FPI telah menghabisi demokrasi Indonesia.
Nah, 30 Desember kemarin ada peristiwa yang lebih dahsyat lagi, yaitu FPI dibubarkan dengan SKB 3 menteri dan badan-badan tinggi lainnya. Jadi yang tanda tangan surat keputusan bersama itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan HAM, kemudian yang lainnya adalah Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jika saudaraku, saya melihat ini sebuah langkah politik yang memang menurut saya itu menghabisi demokrasi kita, kata Amin Rais dalam akun YouTube Amin Rais Official, Kamis 31 Desember. Amin Rais kemudian menyinggung soal Fir'aun. Setelah itu, dia juga membacakan salah satu ayat Al-Quran. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, ini wanti-wanti saya pada Pak Jokowi bahwa ketika Fir'aun mengganas di Mesir, biadab sekali ada seorang imam yang mengingatkan, "Hei Fir'aun dan konco-konconya, kamu jangan biadab, jangan membunuh orang semau-maumu." Nah, dia dikejar-kejar, tutur dia. Penjelasan pemerintah. Pemerintah resmi mengumumkan pelarangan segala kegiatan yang dilakukan Front Pembela Islam. Salah satu hal yang jadi pertimbangan ialah catatan pidana yang dilakukan anggota ataupun mantan anggota FPI. Catatan pidana anggota ataupun mantan anggota FPI dibacakan Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham Edward Omar Sharif Yarich atau Edi Yarich, anggota atau ex-anggota FPI disebut telah melakukan pidana umum hingga terorisme. Pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 diantaranya lebih dijatuhi pidana. Di samping itu sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 orang diantaranya telah dijatuhi pidana, kata Edi Yarich di kantor Kemenko Polhukam Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu 30 Desember. Catatan pelanggaran pidana tersebut tercatat di poin kelima. Poin selanjutnya yang jadi pertimbangan, FPI dilarang berkegiatan karena kerap melakukan razia yang merupakan wewenang aparat hukum. Bahwa menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadinya pelanggaran ketentuan hukum, maka pengurus dan atau anggota FPI kerap kali melakukan tindakan razia atau sweeping di masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas atau wewenang aparat penegak hukum, ujarnya. Edi juga menegaskan FPI tak memenuhi persyaratan untuk memperpanjang izin. Surat keterangan terdaftar Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan berlaku sampai 20 Juni 2019. Dan sampai saat ini Front Pembela Islam belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT itu. Oleh karena secara de jure 21 Juni 2019 Front Pembela Islam dianggap bubar, ujar Edi. Edi menjelaskan isi anggaran dasar FPI dianggap bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa isi anggaran dasar Front Pembela Islam bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang. Front Persatuan Islam ogah daftar anggota Komisi 3 DPR, aktivitas akan terbatas. Orang-orang Front Pembela Islam atau FPI kini membentuk organisasi baru bernama Front Persatuan Islam atau FPI. Kuasa hukum Front Persatuan Islam Aziz Yanuar mengatakan pihaknya tak akan mendaftarkan organisasinya kepada pemerintah. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengatakan hal itu boleh saja dilakukan, namun aktivitas Front Persatuan Islam akan terbatas apabila organisasinya tidak terdaftar. Soal keengganan untuk mendaftarkan kepada pemerintah maka hanya membawa konsekuensi bahwa FPI baru tersebut berstatus sebagai organisasi atau perkumpulan tidak terdaftar. Tentu akan membatasi keleluasaan mereka untuk beraktivitas, tapi tidak bisa dijadikan dasar untuk melarang eksistensi atau keberadaannya, ujar Arsul saat dihubungi Kamis 31 Desember. Arsul menerangkan, berdasarkan sistem demokrasi Indonesia yang berbasis demokrasi atau kedaulatan hukum, mendirikan suatu organisasi tidak bisa dilarang. Hal itu merupakan bentuk hak konstitusional warga negara. Kita ini sudah memilih sistem demokrasi yang berbasis nomokrasi atau kedaulatan hukum. Nah, kalau dilihat dari prinsip demokrasi, maka mendirikan sebuah organisasi atau wadah berkumpul dan berekspresi kan memang tidak bisa dilarang. Bahkan itu merupakan hak konstitusional warga negara terkait dengan kebebasan berekspresi dan berkumpul, termasuk yang dimiliki oleh mereka yang membentuk Front Persatuan Islam yang juga disingkat FPI, katanya.
Selanjutnya tinggal kita lihat saja kemudian dari prinsip nomokrasinya, ada tidak ketentuan hukum yang dilanggar atau dipenuhi atau tidak ketentuan hukum yang mengatur ketika wadah yang bernama FPI baru itu beraktivitas, menjalankan kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Sepanjang tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar ketika mereka beraktivitas, ya tentu tidak bisa kemudian dilakukan penindakan imbuh arsul. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.